Tesla Incorporated tampaknya menjadi berita utama akhir-akhir ini, dan pada tingkat ini tidak ada yang menghentikan mereka. Jika Anda adalah penggemar teknologi seperti saya, Anda akan tahu kemajuan mereka sangat besar. Dan yang terbaru adalah robot humanoid yang bisa digunakan oleh Anda dan saya. Menakjubkan ya? Mari kita masuk ke dalamnya. Tesla AID Summary, CEO Tesla Incorporated dan raksasa teknologi Elon Musk, telah mengeluarkan prototipe terbaru dari robot humanoid yang dibuat oleh perusahaan mobilnya. Robot bernama Optimus keluar panggung dalam sebuah acara di Silicon Valley, di mana ia melambai kepada orang banyak dan berlutut. Raksasa teknologi itu mengatakan bahwa Optimus masih dalam pengembangan tetapi dapat dijual kepada orang-orang dalam beberapa tahun. Insinyur perusahaan menyatakan bahwa Tesla Bots pasar massal akan bereksperimen dengan mengoperasikan beberapa tugas di pabrik mobil dan kedengarannya masuk akal bagi saya. Model itu didorong ke atas panggung selama presentasi Tesla AID tahunan. Penonton diperlihatkan klip bot menyelesaikan tugas-tugas mudah seperti membawa kotak, menyiram tanaman, dan mengangkat batang logam. Miliarder kontroversial itu menjelaskan bahwa humanoids akan diproduksi secara massal dengan harga yang jauh lebih rendah dari yang Anda harapkan, yaitu $20.000, dan akan tersedia dalam 5 tahun atau kurang. Musk berbicara tentang mengharapkan kelimpahan di masa depan. CEO menambahkan bahwa itu adalah perubahan penting dari peradaban yang sangat berbeda dari apa yang biasa kita lakukan. Saya tidak sabar menunggu peninjau keuangan dan investor skeptis tentang Tesla yang beralih ke robotika. Dan saya dapat mengaitkan, mereka sebagai gantinya menyarankan perusahaan untuk berkonsentrasi pada program yang lebih dekat dengan bisnis utama perusahaan kendaraan listrik. Namun Musk menegaskan bahwa ia ingin menguraikan salah satu masalah yang paling sulit dengan AI, bagaimana mengembangkan mesin yang dapat menggantikan manusia. Terdengar aneh, saya tahu, serangan overload yang pernah memberi peringatan tentang kecerdasan buatan yang menjadi bahaya bagi umat manusia. Menjelaskan bahwa Tesla berusaha untuk memastikan bahwa evolusi ke peradaban, di mana robot melakukan pekerjaan dan manusia mendapat saran adalah yang dilindungi. Kita selalu ingin berhati-hati, kita tidak pergi ke jalan Terminator. Dia memperingatkan membuat referensi ke film blockbuster tentang membunuh cyborg. Musk menambahkan bahwa perusahaan sedang merancang perlindungan yang terdiri dari perhentian yang tidak dapat diubah. Syukurlah, saya tidak suka ditampilkan dalam film Terminator lain. Elon juga menyatakan bahwa pemegang saham perusahaan akan memutuskan apakah perusahaan bertanggung jawab secara sosial. Bot Tesla humanoid yang diperlukan, penggemar Elon Musk dan Tesla saya termasuk terpesona oleh pengungkapan bot Tesla di California pada tanggal 30 September. Saya sama-sama menyukai sandiwara, tetapi saya tidak berpikir saya satu-satunya yang bertanya-tanya, mengapa Optimus harus melakukannya. Anda tahu, seperti para penggemar dan pengikut Musk membenci kritik apapun. Yang telah dijelaskan oleh Musk sendiri bahwa Optimus tidak siap untuk rilis. Ide yang dibuat untuk Tesla Bots adalah bahwa mereka memenuhi syarat untuk melayani di lingkungan manusia dengan alat manusia. Orang-orang mungkin merasa lebih betah bekerja robot yang menyerupai mereka. Maksud saya, jika mereka dirancang untuk terlihat seperti saya, maka mereka tampak hebat. Tidak peduli apapun, tapi muncul pertanyaan seberapa praktis mereka. Owen Nicholson, kepala eksekutif panggilan SLAM yang berspesialisasi dalam visi yang digerakkan oleh sensor, mengatakan banyak perusahaan bekerja di bidang humanoid. Karena menarik bagi publik untuk melihat, tetapi robot berbasis roda dan bahkan drone jauh lebih mudah untuk mengontrol jumlah pekerjaan yang dilakukan hanya dengan membuat humanoid berdiri tegak sangat besar. Robotika di belakang bot Tesla terlihat baik-baik saja, setelah semua Tesla bukan pendatang baru di bidang ini. Namun Nicholson menegaskan bahwa pada saat rilis humanoid akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih praktis. Nicholson menambahkan bahwa dia akan mengeluarkan uang untuk menciptakan lebih banyak robot. Jarak sumbu roda robot dalam berbagai faktor bentuk yang diciptakan untuk membersihkan, mengajar, bermain catur, dan permainan lainnya, bernyanyi dan menari. Apapun yang Anda pikirkan tentang seseorang di suatu tempat mungkin sedang bekerja untuk membuat robot. Untuk itu dan dalam semua ini saya telah memilih dua hal. Beberapa robot bekerja jauh lebih baik daripada yang lain. Dan presentasi hampir tidak pernah sesuai dengan rencana. Robot hari ini telah meningkat relatif lebih cepat daripada manusia dalam 10 tahun terakhir. Robot tahun ini jauh lebih berkualitas daripada yang diproduksi tahun lalu. Meskipun telah terbukti lagi dan lagi bahwa robot yang paling luar biasa kebetulan tidak menyerupai robot gudang manusia.
robot bedah presisi dan robot pembersih jendela dan tidak satu pun dari robot ini yang mirip manusia. Harapannya mungkin juga sebagian kecil dari masalah, robot humanoid dapat diantisipasi untuk bekerja seperti manusia, yang menyelesaikan banyak tugas seperti menggendong bayi, membuat kopi, dan memotong rumput. Pendamping yang sempurna, tetapi Profesor Helen Hasty dari Robotarium Nasional di Edinburgh mengatakan humanoids tidak diharapkan dapat melakukan banyak tugas. Dia mengatakan yang terpenting adalah bahwa robot tersebut cocok untuk tugas yang dirancang. Misalnya robot yang dibuat untuk bekerja di dapur mungkin tidak perlu kaki apapun selain roda, dan juga robot yang dibuat untuk beroperasi dengan orang-orang lemah seperti di panti jompo misalnya mungkin cukup pas untuk menyerupai manusia. Tetapi tentu saja tidak terlalu banyak. Untuk itu saya tidak berharap untuk mendapatkan ketakutan di hari tua. Itu adalah kemegahan yang dikenal sebagai the uncanny valley. Itu berkonotasi bahwa jika sesuatu menyerupai manusia, tetapi tidak dapat dipercaya sehingga hal itu menjadi meresahkan dan bahkan menakutkan, Profesor mengatakan tergesa-gesa sendiri jika terlalu seperti manusia itu akan menunda manusia. Dan saya setuju dengan rencana Musk untuk bot Tesla yang berguna dan dapat dipasarkan. Perusahaan mobil lain seperti Honda Mojave dan Toyota Motor telah merumuskan model robot humanoid yang mampu melakukan tindakan teknis seperti menembak bola basket. Incorporated tidak didampingi dalam mengangkat peluang di pasar untuk robot humanoid berharga yang bisa sangat berguna dan mampu bekerja di pabrik. Era berikutnya Tesla Bots akan menggunakan suku cadang yang dirancang oleh perusahaan. Termasuk sistem chip paket baterai 2,3 kWh yang terletak di batang tubuh robot dan aktuator untuk mengarahkan anggota tubuhnya. Bot Tesla dibangun dengan berat 73 kg. Insinyur perusahaan yang seperti Elon semuanya mengenakan kaos hitam dengan penggambaran tangan robot metalik menciptakan bentuk hati selama presentasi. Menjelaskan bagaimana mereka merumuskan fitur Tesla Bots. Bahkan di bagian seperti bagaimana jari dapat bergerak, dengan penekanan pada penurunan harga produksi. Musk menjelaskan kami mencoba mengikuti tujuan tercepat jalan menuju robot bermanfaat yang dapat dibuat dari volume. Dia menegaskan bahwa dengan membuat perusahaan robotika, perusahaan diubah selama tingkat pernyataan tujuan yang diketahui, yang telah menjadi sebagian kecil dari daya tariknya bagi para aktivis iklim dan investor. Dengan mendedikasikan untuk mempercepat peralihan dunia ke energi berkelanjutan, Optimus tidak secara langsung sejalan dengan percepatan energi berkelanjutan. Menurut CEO saya pikir misi utama agak meluas dengan munculnya Optimus untuk Anda tahu. Saya tidak tahu membuat masa depan menjadi luar biasa. Elon telah mendefinisikan acara tersebut sebagai bertujuan untuk merekrut tangan. Dan para insinyur yang hadir di atas panggung menjawab kepada kerumunan yang brilian. Para insinyur menceritakan prosedurnya oleh di mana perusahaan merumuskan tangan robot. Dan memanfaatkan teknologi simulator kecelakaan, untuk menilai keterampilan Tesla Bot untuk jatuh rata di wajahnya, dan tidak mematahkannya. Adalah hal luar biasa yang mereka tampilkan di acara. Elon Musk yang sebelumnya telah berbicara tentang bahaya AI mengatakan peluncuran total Tesla Bots kemungkinan akan mengubah peradaban. Namun dia menjelaskan bahwa dia menganggap pemegang saham perusahaan perlu memiliki bagian dalam memeriksa mereka. Jika saya menjadi gila, Anda dapat memecat saya. Dia mengatakan ini penting, reaksi dari penggemar dan pengikut di Twitter tidak cukup positif berkonsentrasi pada momen aksi pertumbuhan Tesla sejak Agustus tahun 2021. Ketika perusahaan mengumumkan proyeknya dengan aksi publisitas yang menampilkan seseorang berbaju putih yang mensimulasikan robot, jika ada satu hal yang Musk tahu bagaimana melakukannya ditampilkan di acaranya. Henry Ben Amore, seorang profesor robotika di Arizona State University, mengatakan harga Musk Mark $20.000 adalah layak proposisi karena biaya yang ada adalah sekitar $100.000 untuk robot humanoid. Ada beberapa perbedaan antara jenis ambisi dan apa yang mereka berikan, kata Amore, dalam hal kecepatan ketangkasan kemampuan untuk berjalan dengan stabil dan sebagainya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dan juga Aaron Johnson seorang profesor teknik mesin di Carnegie Mellon University, sama-sama menyebutkan bahwa robot kebutuhannya tidak pasti. Apa yang mengesankan adalah bahwa mereka sampai ke tingkat itu begitu cepat. Apa yang masih sedikit keruh adalah apa sebenarnya kasus penggunaan bagi mereka untuk menghasilkan jutaan ini. Katanya, perusahaan juga berbicara tentang self-driving yang telah lama ditunggu-tunggu teknologi pada kesempatan itu. Mobil self-driving robot otonom Fastnex. Pada bulan Mei, Elon menegaskan bahwa pembuat mobil paling berharga di dunia tidak akan berarti apa-apa tanpa mencapai kemampuan self-driving maksimum.
Dan menghadapi pertanyaan peraturan yang berkembang dan juga rintangan teknis, kata Elon berbulan-bulan yang lalu bahwa pengujian beta dari seluruh kemampuan self-driving perusahaan akan tersedia untuk rilis global pada akhir tahun. Namun batasan tertentu menggambarkan rintangan yang lebih disukai Musk untuk memiliki prioritas, dan pada tahun 2022 sepertinya robot humanoid yang akan dimiliki, Tesla Bots menjadi hal terpenting yang dioperasikan perusahaan pada tahun 2022. Tesla Bot Optimus menggunakan sistem AI yang didukung Empowering Tesla Car. Elon juga menyatakan bahwa robot humanoid 508 akan menampilkan layar di wajahnya, dan akan mampu mengangkat 150 pon dan melakukan perjalanan sekitar 5 mil per jam. Sebelumnya Elon mengatakan kepada investornya bahwa penggunaan pertama bot Tesla adalah di Tesla pabrik, tetapi kemudian di masa depan dia membayangkan itu membantu memperbaiki kelangkaan tenaga kerja. Ya, tetapi saya percaya bahwa Bumblebee akan sangat bangga dengan Optimus. Bagaimana pendapat Anda tentang robot humanoid? Jika Anda menyukai video ini, pastikan untuk mengklik kartu di layar Anda untuk lebih banyak konten.